Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita bertemu kembali dalam Renungan 79. Hari ini mari kita akan kembali belajar merenungkan dari firman Tuhan dalam 365 yang mengubahkan. Pembacaan kita telah tiba dalam surat 1 Timotius. Nah, hari ini kita akan merenungkan 1 Timotius 1 ayat yang ke-18. Saya kembali akan membacakan 1 Timotius 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dari ayat ini kita akan bisa belajar beberapa hal yang penting. Yang kita baca tadi adalah surat Paulus kepada Timotius. Mari kita observasi bersama. Surat ini berisi satu dorongan, satu perintah dari Paulus sebagai orang tua rohani dari Timotius. Dan Paulus memberikan perkataan yang membangun dengan kalimat tugas ini kuberikan kepadamu. Tugas itu dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian satu perintah. Itu sebabnya renungan kita hari ini bertemakan a call to duty atau panggilan untuk bertugas. Ya, ada satu panggilan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Timotius, dan itu juga bisa menjadi sesuatu yang kita interpretasi, kita pelajari, kita dapatkan maknanya untuk kehidupan kita. Apa yang kita bisa lihat, apa yang menjadi tugas yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius? Tugasnya adalah memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mari perhatikan beberapa kalimat-kalimat yang penting. Yang pertama yang kita bisa interpretasi adalah kata perjuangan yang baik. Paulus tidak bilang kepada Timotius, Timotius berjuanglah dalam pertarungan-pertarungan yang baik, lalu kamu boleh mundur kalau nanti pertarungannya menjadi sulit. Tetapi Paulus terus berkata bahwa kamu harus terus memperjuangkan dalam perjuangan yang baik. Kenapa kita harus berjuang? Karena Paulus sangat mengerti, ya, Paulus sudah menjalani kehidupan. Surat ini ditulis dalam masa-masa tua Paulus, ya, sebagai pesan kepada Timotius bahwa dalam kehidupan Kristen, ya, waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita seperti berada dalam perjuangan, dalam pertempuran yang akan berlangsung seumur hidup. Dan firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita melawan 3 musuh, ya, dalam hidup ini. Yang pertama tentang dunia ini, 2 tentang kedagingan, dan 3 tentang iblis. Ya, nanti kita akan belajar bersama. Jadi musuh kita itu sebenarnya bukan orang lain. Ya, kadang kita berpikir bahwa musuh kita adalah orang-orang yang berusaha menyerang kita. Mungkin kita berkata, wah, musuh saya itu atasan saya yang memperlakukan saya nggak adil. Oh, musuh saya itu pasangan saya yang menolak saya. Oh, musuh saya itu pasangan saya yang menyakiti saya. Oh, musuh saya itu orang tua saya yang tidak menerima saya dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan. Musuh kita bukanlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, pertempuran kita bukan tentang melawan orang lain. Karena Efesus 6 ayat 12 juga dituliskan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sekali lagi pertarungan kita, perjuangan kita bukan tentang melawan orang lain, tetapi musuh yang sebenarnya ada di balik orang-orang itu, ya. Mungkin orang-orang yang dikuasai oleh kedagingan, dikuasai oleh tipuan iblis dan sebagainya. Mari kita lihat bersama-sama dengan lebih jelas tentang musuh kita. Musuh yang pertama yang saya katakan tadi adalah dunia. Dunia ini adalah gambaran tentang keadaan di sekitar kita, opini masyarakat, ya, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita lebih mudah mendengarnya atau seringkali mengatakan dengan pemikiran dunia. Dunia ini punya banyak sekali hal-hal yang bisa memberikan kita satu pengertian-pengertian. Kalau ini baik, kalau ini membuat kamu sukses, kalau kamu dapat kekayaan sebanyak-banyaknya, itu yang paling membuatmu bahagia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara,
Ini yang kita perlu waspadai. Hati-hati dengan semua hal-hal yang ada dalam dunia ini. Ya, pendapat-pendapat dalam dunia ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu menjadi musuh yang harus kita lawan, yang harus kita hati-hati, yang kita harus terus berjuang ya. Dalam perjuangan iman kita, mungkin ada hal yang kadang-kadang kita lakukan ya. Misalnya firman Allah berkata, ayo kamu mengampuni. Tapi dunia ini berkata, kalau kamu disakiti, lawan dia, balas dia. Nah, kita harus berjuang ya di tengah-tengah musuh yang memberitahu kita, wah rugi kalau kamu nggak balas dia. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita berjuang dan melawan semua pendapat-pendapat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kedua, musuh kita itu adalah daging. Apa yang dimaksud daging? Daging itu sifat-sifat kita yang lama. Ya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ada sifat-sifat yang buruk, yang tidak baik, itu tidak lagi menjadi sifat kita. Nah, sifat buruk, sifat yang tidak baik, itu masih berperang ingin ada lagi di dalam kita. Mungkin dulu kita termasuk orang yang suka menipu. Ya, waktu kita bertobat, percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi menipu. Tetapi kadangkala godaan itu muncul lagi. Bahkan nggak apa-apa, nggak ada yang tahu, atau sedikit aja. Dan itu menjadi sesuatu yang kita harus lawan, kita harus berjuang supaya kita menang melawan kedagingan itu. Mungkin kita termasuk orang yang sulit mengendalikan diri ya. Ketika kita menghadapi sesuatu permasalahan, bisa sangat sedih, sangat khawatir, atau bahkan mungkin sangat marah terhadap sesuatu. Tetapi waktu kita berkata kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, itu menjadi kedagingan yang harus kita tinggalkan. Hanya kadangkala karena dalam hidup ini kita masih mengalami perjuangan, masih menghadapi masalah, masih bergumul, ada satu waktu di mana kedagingan ini seolah-olah muncul lagi ya. Kemudian ingin mengganggu pikiran kita, menggoda keinginan kita ya. Nah, hal ini kita belajar untuk berjuang supaya kita dapat mengalahkan kedagingan. Yang ketiga, musuh kita itu adalah iblis. Firman Allah berkata dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis memberikan tipu muslihat ya. Banyak hal yang diputar balikan. Ya, kita sudah belajar dari kitab Kejadian bahkan sampai hari ini. Ya, ada hal-hal yang diputar balikan oleh iblis, bahkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, hari-hari ini bahkan ada kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan ya, hal-hal yang menjadi kebenaran-kebenaran Tuhan diputar balikan sedemikian rupa. Kita harus berjuang supaya dapat menang melawan tipu muslihat iblis. Jadi, apa yang kemudian kita dapat interpretasikan kalau kita harus menghadapi musuh yang begitu besar, bagaimana kita berjuang supaya kita dapat memiliki kemenangan. Kita kembali ke ayat 18, dalam nasihat Paulus tadi dikatakan demikian. Kita harus berjuang dalam perjuangan iman yang baik dengan memiliki iman dan hati nurani yang murni. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, dua hal ini menjadi hal yang penting, iman dan hati nurani. Ternyata itu menjadi sesuatu yang berjalan bersama-sama dan saling mempengaruhi. 1 Timotius 1 ayat 5 berkata demikian, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ada hubungan hati nurani dan iman. 1 Timotius 3 ayat 9 berkata, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat ada hubungan yang sangat penting, iman dan hati nurani. Jadi apa yang kita bisa tangkap, apa yang kita bisa ingat dalam perjuangan kita melawan dunia ini, melawan tipu muslihat iblis, melawan kedagingan, miliki iman. Iman itu artinya kita percaya kepada Tuhan, percaya kebenarannya. Firman Allah berkata iman itu timbul dari firman Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi orang yang kuat dalam Tuhan, harus kita membaca firman Tuhan, harus kita mengerti kehendak Tuhan, lalu mempercayainya dan melakukannya dalam hidup kita. Itulah iman. Ya, iman itu mempercayai kebenaran Tuhan dengan sebenar-benarnya. Iman itu menerima kebenaran-kebenaran Tuhan itu secara radikal dengan sungguh-sungguh. Tetapi firman Allah berkata, nasihat Paulus, iman itu kiranya disertai oleh hati nurani yang baik. Nah, apa yang dimaksud dengan hati nurani? Hati nurani itu ada di dalam hati kita.
Hati nurani itu mungkin dapat diumpamakan seperti alarm yang akan berbunyi dalam hati kita. Bahwa ketika ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah, lalu firman itu mengingatkan kita, hati nurani kita mengingatkan, itu salah loh. Ayo kembali kepada firman Tuhan. Jadi hati nurani itu sebenarnya membantu kita supaya tidak berpaling dari kebenaran. Hati nurani itu memberitahu kita ketika ada sesuatu yang salah. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita tahu melanggar firman, hati nurani kita merasa tidak enak. Mungkin kadang-kadang ketika kita berbohong atau kita tidak mengendalikan diri, ada rasa gak enak di hati kita. Itu hati nurani kita sedang mengingatkan kita, ayo kamu gak sesuai firman loh. Ayo kamu sedang tidak taat kepada firman. Nah, Paulus mengatakan kalau kamu mau berjuang dengan baik, biarlah kamu punya iman dan hati nurani yang murni. Artinya hal ini yang akhirnya harus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Miliki kepercayaan sepenuh kepada Tuhan. Lalu jaga hati nurani kita supaya tetap murni. Yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau hati nurani kita sudah mengingatkan kita, tetapi kita menolaknya, firman Allah berkata bahwa iman kita bisa menjadi kandas. Ayat 19 dari 1 Timotius 1 ayat 19 berkata demikian. Beberapa orang yang menolak hati nurani yang murni, mereka kandas imannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bersama bahwa ada perjuangan yang harus kita jalani. Dan firman Allah berkata, jadilah pejuang-pejuang yang tangguh, pejuang-pejuang yang baik, pejuang-pejuang yang melakukan perjuangan kita. Karena firman Allah berkata kita harus melakukannya dengan tekun. Artinya berjuang itu tidak bisa berhenti, tidak bisa hanya 1 atau 2 kali perjuangan, tapi berlangsung seumur hidup. Hari ini Anda sedang berjuang di mana? Mungkin sedang berjuang menghadapi kedagingan, mungkin sedang berjuang menghadapi tipuan iblis, mungkin berjuang dengan banyak pemikiran-pemikiran duniawi. Terus berpegang kepada firman Tuhan, terus berpegang dalam iman dan percaya, lalu apapun yang kita perjuangkan selalu sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya nasihat seperti kepada Paulus akan dapat kita lakukan dengan baik. Kita menjadi orang yang kemudian memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Kiranya renungan ini akan menolong kita jadi pejuang yang baik, jadi pejuang yang tangguh, dan jadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lainnya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena petunjuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam perjuangan hidup kami di dunia ini, kami harus menjadi orang-orang yang memperjuangkan dengan baik segala sesuatu yang kami hadapi, menghadapi musuh-musuh dunia ini, kedagingan, bahkan tipu muslihat iblis. Kami berdoa, berikan kami kekuatan supaya kami punya iman dan hati nurani yang murni, supaya dengan itu kami dapat memperoleh kemenangan dalam iman kami dan menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Berkati keluarga GPDI El-Shaddai Magelang dalam perjuangan hari-hari ini, apapun yang kami alami, kami tidak menyerah, kami terus berjuang, kami melakukan kehendak Tuhan sehingga hidup kami boleh memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kiranya seluruh keluarga GPDI El-Shaddai Magelang mengangkat tangan ke tempat kudus dan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati kami dari Sion. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.